Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Saputro. Di sesi ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit sebuah objek dari program Blender ini. Pasti kalian kadang bertanya, ngapain kita masukin objek kubus di sini? Kenapa nggak langsung ada objek mobil atau objek piring yang ada di sini, biar nggak usah edit-edit lagi. Tapi nggak bisa, kita harus edit si kubus ini menjadi objek yang kita inginkan. Contohnya saja mobil, pohon, atau semacamnya. Untuk biar kita bisa tahu gimana perubahannya, kita buat dua kubus di sini. Kita masukkan lagi insert cube agar kubusnya ada dua. Kita nggak ngeliat kubus ada dua di sini karena kita memasukkan kubus yang baru di dalam kubus yang lama. Jadi kita nggak kelihatan. Cara mindainya kita geser aja nih kotak kubus di dalamnya dengan cara pilih yang ini nih, tanda panah merah yang ada di sini. Kita geser ke kanan. Oke, sekarang kubusnya akan pindah ke kanan. Saat kita milih tanda panah merah, berarti kita memindahkan kubus dari sisi sumbu X. Saat kita pindahkan kubusnya dengan cara mengklik tanda panah hijau, kita akan memindahkan si kubus dari sisi sumbu Y. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke edit mode. Gimana caranya edit mode? Saat kita ingin mengedit sebuah objek, kita harus menyeleksinya terlebih dahulu. Saat ini kita ada punya dua objek di sini, kubus 1 dan kubus 2. Kalau kita ingin mengedit kubus yang ada di tengah, kita harus menyeleksinya dengan cara klik kanan di mouse kalian di kubus yang ingin kita edit. Saat si objek ini terseleksi, sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya ini akan berubah menjadi orange. Berarti kita sudah menyeleksi kubus yang ada di tengah ini. Untuk menyeleksi si kubus ini, kita klik menu yang ada di sini. Ada beberapa mode. Kita akan membahas dua mode saja di sini dulu, yaitu edit mode dan object mode. Object mode itu yang tadi, ini objek. Tidak ada yang bisa kita edit dari object mode kecuali hanya size-nya saja atau ukuran. Nanti kita berikan tahu gimana cara mengubah ukuran dengan object mode. Kali ini kita pindahkan object mode ke edit mode. Oke, sekarang sisi-sisi dari kubus ini akan berubah warna dan rusuk-rusuknya pun akan berubah warna. Itu berarti kita sudah bisa mengedit, sudah siap diedit dari kubus yang ada di tengah ini. Sekarang semuanya sudah terseleksi, antara sudut, sisi dari kubus sudah terseleksi. Untuk menghilangkan seleksi ini kita tinggal Ctrl A saja. Shift A. Klik A saja untuk menghilangkan seleksinya. Oke, sekarang seleksinya sudah hilang. Di sini kita sudah dihadapkan dengan kubus yang siap untuk diedit. Sisi-sisinya akan berubah menjadi hitam. Ini. Untuk menyeleksi sudut, kita klik sudutnya. Di sini ada 3 macam seleksi. Ada seleksi sudut, menunya ada di bawah di sini. Ini untuk menyeleksi sudut. Ini untuk menyeleksi rusuk. Ini untuk menyeleksi sisi. Saat kita memilih menu yang ada di sini, seleksi sudut, berarti kita bisa menyeleksi sudut-sudut yang ada di kubus ini. Saat kita memilih seleksi yang kedua, seleksi rusuk, kita bisa mengedit rusuk-rusuk yang ada di sini. Ini perbedaannya. Ini kita bisa seleksi rusuk-rusuk yang ada di sini, rusuk dari bangun atau dari objek yang ada di sini. Dan saat kita memilih menu yang ada di sini, menu seleksi sisi, kita bisa menyeleksi atau mengedit dari sisi-sisi dari sebuah objek ini. Apa fungsinya? Saat kita membuat sebuah bentuk bangun, kita kadang memerlukan cara-cara berbeda untuk mengubah. Misalnya kita ingin mengedit dari sudut kubus ini, kita klik
Di sini menunya, kita klik objek atau sudut yang ingin kita edit. Kita klik ke sini, oke. Hanya sudut yang terseleksi saja yang akan teredit. Jadi semua tidak akan ikut. Ini kalau kita memilih seleksi per sudut. Kalau kita Ctrl Z dulu biar kembali ke semula. Kalau kita klik dua sudut dengan cara klik satu sudut dan tekan Shift, klik satu sudut lagi, maka akan dua sudut yang terseleksi. Kita geser, maka akan ada dua sudut yang akan berubah bentuknya. Kita bisa lihat. Oke, ini akan berubah seperti ini. Itu kalau kita seleksi menggunakan sudut. Bagaimana kalau kita menyeleksi menggunakan sisi? Kita pilih menu di sini. Kita pilih seleksi, rusuk yang ingin kita edit. Di mana saja, misalnya kita ingin seleksi rusuk yang ada di sini. Kita klik rusuknya, kita edit. Kita bisa lihat hanya rusuk yang kita seleksi saja yang berubah. Rusuk lainnya akan tidak berubah, statis. Bagaimana untuk merubah dua rusuk? Kita tinggal shift lagi seperti tadi. Klik rusuk kedua yang ingin kita edit. Maka rusuk kedua pun akan mengikuti mouse kita atau mengikuti edit mode yang tadi. Ini. Oke, sekarang kita coba untuk edit mode dari sisi objek tadi. Sama, kita juga bisa menyeleksi salah satunya saja atau menyeleksi dua di antara sisi objek tadi. Kita coba satu dulu. Kita edit satu objek. Begini, dia akan penuh terseleksi satu sisi. Kita geser saja. Kita bisa pilih geser kanan, geser kiri, mengikuti sumbu X atau sumbu Y. Atau kalau ingin sembarang, kalian klik G, tombol G yang ada di keyboard kalian. Nah, dia akan terseleksi secara sembarang. Dia akan berubah secara sembarang. Agar tidak berantakan, kita lebih baik seleksinya menurut kebutuhan saja. Kalau ingin seleksi sumbu X, kita tarik tanda panah merah. Kalau ingin seleksi sumbu Y, kita tarik tanda panah warna hijau. Kita kembalikan dulu dengan Ctrl Z untuk kembalikan ke posisi semula. Oke, itu tadi adalah edit mode. Edit mode dari kubus. Kita coba mengedit dari volume atau sisi-sisi kubus dan juga rusuk dari kubus, juga sudut dari kubus. Di sesi selanjutnya kita akan menambahkan, bagaimana cara menambahkan sisi-sisi atau menambahkan rusuk dari kubus yang ada di sini. Gimana caranya kalau kita ingin mengedit yang ada di tengah ini, tengah-tengah sisi dari kubus, nanti kita bisa tambahkan rusuknya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.